Selamat malam teman-teman. Jadi saya dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Ngurah Rai. Jadi di sini saya Iwayan Balik Budiarta, perwakilan dari kelompok kami, di mana kelompok kami beranggotakan 4 orang. Di mana saya yang pertama Iwayan Balik Budiarta, yang kedua Aniputu Nina Widian Putri, yang ketiga Kadek Juniati, dan keempat adalah Iwayan Eka Ariandika. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu tentang infrastruktur, apa pengertiannya dan pembagiannya apa saja. Yang kedua itu tentang drainase dan konsep drainase. Dan untuk yang selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Nah, oke teman-teman, untuk yang pertama yaitu saya akan menjelaskan apa itu infrastruktur. Jadi infrastruktur di sini menurut American Public Works Association atau APWA, yang dimaksud infrastruktur itu adalah fasilitas fisik suatu kota atau negara yang sering disebut dengan pekerjaan umum. Nah, untuk yang kedua, menurut AGCA atau Asosiasi Kontraktor of America, infrastruktur itu adalah semua aset yang berumur panjang yang dimiliki oleh pemerintah daerah maupun pusat dan utilitas yang dimiliki oleh pengusaha. Nah, itu teman-teman. Untuk pembagiannya sendiri, pembagian infrastruktur di sini dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu kelompok air. Di sana ada air bersih, sanitasi, drainase, dan pengendalian banjir. Yang kedua ada kelompok jalan. Di sana ada pembagiannya juga, yaitu jalan raya, jalan kota, dan juga jembatan. Nah, untuk yang selanjutnya itu kelompok sarana transportasi. Di sini dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama terminal, jaringan rel, dan stasiun kereta api, pelabuhan, dan pelabuhan udara. Untuk selanjutnya yaitu kelompok pengelolaan limbah. Yang pertama sistem manajemen limbah padat atau persampahan. Selanjutnya yaitu tentang kelompok bangunan kota, pasar, sarana olahraga terbuka. Dan juga kelompok energi, produksi dan distribusi listrik dan gas. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang drainase. Jadi drainase ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu drainage, yang artinya mengalirkan, menguras, dan membuang atau mengalirkan air. Nah, dalam teknik sipil sendiri, drainase itu bisa juga disebut suatu tindakan teknis untuk mengurangi kelebihan air, baik yang berasal dari air hujan, rembesan, maupun kelebihan air irigasi dari suatu kawasan lahan, sehingga fungsi dari lahan kawasan tidak terganggu, yang pada akhirnya lahan tersebut dapat digunakan secara optimal. Nah, untuk drainase ini sendiri merupakan suatu bentuk dari infrastruktur air. Nah, untuk konsepnya sendiri, konsep drainase ini bisa juga disebut dengan teknik yang ada dalam sistem drainase ini adalah dengan pemasangan pipa yang digunakan untuk mengairi dan mengaliri air bersih dari suatu sumber menuju ke berbagai tempat tujuan. Selain air bersih, drainase ini juga mengalirkan air limbah menuju tempat pembuangan yang tepat sesuai dengan fungsinya. Nah, untuk di daerah pedesaan sendiri maupun di daerah yang belum berkembang, drainase ini biasanya dapat terbentuk secara alamiah sebagai bagian dari siklus hidrologi. Drainase alami ini terus berubah secara konstan sesuai dengan keadaan fisik lingkungan sekitar. Nah, untuk sedangkan di daerah perkotaan sendiri, daerah di drainase dibuat mengalirkan air yang berasal dari hujan maupun air buangan agar tidak terjadi genangan yang berlebihan pada suatu kawasan tertentu. Baik, sekarang saya akan menjelaskan fungsi umum dari drainase perkotaan. Pertama, drainase perkotaan berfungsi untuk mengeringkan daerah kota yang tergenang air akibat hujan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif seperti kerusakan infrastruktur kota dan atau benda milik masyarakat. Kedua, fungsi dari drainase yaitu mengalirkan kelebihan air permukaan ke badan air terdekat secepatnya. Ini agar air tidak membanjiri atau mengenangi kota. Ketiga,
mengendalikan sebagian air permukaan akibat hujan yang dapat dimanfaatkan untuk persediaan air dan kehidupan akuatik. Untuk fungsi keempat, meresapkan air permukaan untuk menjaga kelestarian air tanah. Kelima, mengendalikan erosi tanah, mencegah kerusakan infrastruktur seperti jalan serta bangunan-bangunan yang sudah ada. Ada beberapa fungsi drainase perkotaan yang lainnya, yaitu fungsi drainase perkotaan berdasarkan fungsi layanan. Pertama, sistem drainase lokal. Yang termasuk sistem drainase lokal adalah saluran awal yang melayani suatu kawasan kota tertentu seperti kompleks pemukiman, areal pasar, perkantoran, areal industri, dan komersial. Sistem ini melayani kurang dari 10 hektar. Pengolahan sistem drainase lokal menjadi tanggung jawab masyarakat, pengembang, dan atau instansi lainnya. Kedua, sistem drainase utama. Yang termasuk dalam sistem drainase utama adalah saluran drainase primer, sekunder, tersier beserta bangunan pelengkapnya yang melayani kepentingan sebagian besar warga masyarakat. Pengolahan sistem drainase utama merupakan tanggung jawab pemerintah kota. Ketiga, pengendalian banjir. Sungai yang melalui wilayah kota yang berfungsi mengendalikan air sungai sehingga tidak mengganggu dan dapat memberi manfaat bagi kehidupan masyarakat. Pengolahan pengendalian menjadi tanggung jawab Direktur Jenderal Sumber Daya Air dan juga masyarakat sekitar agar membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya, fungsi drainase perkotaan berdasarkan kondisi fisik. Pertama, sistem saluran primer adalah saluran utama yang menerima masukan aliran dari saluran sekunder. Untuk dimensi saluran ini relatif besar dan akhir dari saluran primer ini yaitu berakhir di badan penerima air. Kedua, sistem saluran sekunder adalah saluran terbuka ataupun tertutup yang berfungsi menerima aliran air dari saluran tersier dan limpasan air dari permukaan sekitar dan meneruskan air ke saluran primer. Untuk dimensi sekunder tergantung pada debit yang dialirkan. Ketiga, sistem saluran tersier adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran drainase lokal. Jenis-jenis drainase. Nah, drainase itu dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama line and smoothing, kemudian yang kedua yaitu drainase acak, yang ketiga yaitu drainase paralel, kemudian yang terakhir itu drainase bowl. Yang pertama yaitu land and smoothing. Land grading atau pengatur tahap kemiringan lahan, dan land smoothing yaitu penghalusan permukaan lahan. Nah, ini diperlukan pada area lahan yang menjamin kemiringan yang berkelanjutan secara sistematis yang dibutuhkan untuk penerapan saluran drainase permukaan. Studi menunjukkan bahwa pada lahan dengan pengaturan saluran drainase permukaan yang baik akan meningkatkan jarak drainase pipa sampai 50% dibandingkan dengan lahan yang kelebihan air dibuang dengan drainase pipa tanpa dilakukan upaya pengaturan saluran drainase permukaan terlebih dahulu. Nah, untuk efektivitas yang tinggi, pekerjaan land grading harus dilakukan secara teliti. Ketidakseragaman dalam pengelolaan lahan dan areal yang memiliki cekungan merupakan tempat aliran permukaan berkumpul. Nah, harus dihilangkan dengan bantuan peralatan pengukuran tanah. Pada tanah cekungan, air yang tak berguna dialirkan secara sistematis melalui
yaitu yang pertama saluran atau parit yang disebut sebagai saluran acak yang dangkal atau slow random flood drains. Kemudian dari shallow random flood ditch, air dialirkan lateral outlet ditch. Selanjutnya diteruskan ke saluran pembuangan utama atau main outlet ditch. Outlet ditch yaitu umumnya saluran pembuangan lateral dibuat 15-30 cm lebih dalam dari saluran pembuangan acak dangkal. Overflow yaitu jatuh air dari saluran pembuangan lateral ke saluran pembuangan utama dibuat pada tingkat yang tidak menimbulkan erosi. Bila tidak memungkinkan harus dibuat pintu air, drop spillway atau pipa. Kemudian yang kedua yaitu drainase acak. Nah, drainase acak ini merupakan gambaran yang menunjukkan pengolahan untuk mengatasi masalah cekungan dan lubang-lubang tempat berkumpulnya air. Lokasi dan arah dari saluran drainase disesuaikan dengan kondisi topografi lahan. Kemiringan lahan biasanya diusahakan sedatar mungkin. Hal ini untuk memudahkan peralatan traktor pengolah tanah dapat beroperasi tanpa merusak saluran yang telah dibuat. Erosi yang terjadi pada kondisi lahan seperti itu biasanya tidak menjadi masalah karena kemiringan yang relatif datar. Tanah bekas penggalian saluran disebarkan pada bagian cekungan atau lubang-lubang tanah untuk mengurangi kedalaman saluran drainase. Kemudian yang ketiga yaitu drainase paralel atau parallel feed drains. Nah, drainase ini digunakan pada tanah yang relatif datar dengan kemiringan kurang dari 1% sampai 2%. Sistem drainase ini dikenal sebagai sistem bedengan. Saluran drainase dibuat secara paralel. Nah, kadang-kala jarak antara saluran tidak sama. Hal ini tergantung dari panjang dari barisan saluran drainase untuk jenis tanah pada lahan tersebut. Jarak dan jumlah dari tanah yang harus dipindahkan dalam pembuatan barisan saluran drainase dan panjang maksimum kemiringan lahan terhadap saluran yaitu 200 meter. Kemudian keuntungan dari sistem saluran drainase paralel, pada lahan terdapat cukup banyak saluran drainase. Tanaman di lahan dalam alur tegak lurus terhadap saluran drainase paralel. Jumlah populasi tanaman pada lahan akan berkurang dikarenakan adanya saluran paralel. Sehingga bila dibandingkan dengan land grading dan smoothing, hasil produksi akan lebih sedikit. Penambahan jarak antara saluran paralel akan menimbulkan kerugian pada sistem bending, karena jarak yang lebar menimbulkan kerugian pada sistem bending. Karena jarak yang lebar membutuhkan saluran drainase yang lebih besar dan dalam. Bila lebar bending 400 meter, maka aliran akan dibagi dua agar lebar bending tidak lebih dari 200 meter. Pada bending yang lebar, harus dibarengi dengan land grading dan smoothing. Pada tanah gambut, saluran drainase paralel dengan side slope yang curam digunakan adalah 1 meter. Pada daerah ini biasa dilengkapi dengan bangunan pengambilan dan pompa. Bangunan pintu air berfungsi untuk mengalirkan air drainase pada musim hujan. Kemudian yang terakhir yaitu drainase mold. Drainase mold biasanya disebut dengan lubang tikus, berupa saluran bulat yang konstruksinya tanpa dilindungi sama sekali. Pembuatannya tanpa harus menggali tanah, cukup dengan menarik atau dengan traktor, bentukan baja bulat yang disebut mold yang dipasang pada alat seperti baja dilapisi tanah subsoil pada kedalaman dangkal. Pada bagian belakang alat mold biasanya
disertakan alat expander yang digunanya untuk memperbesar dan memperkuat bentuk lubang. Tidak semua daerah terdapat usaha pertanian atau perkebunan memerlukan irigasi. Nah, irigasi biasanya diperlukan pada daerah-daerah pertanian di mana terdapat satu atau kombinasi dari keadaan berikut ini, yaitu yang pertama, curah hujan total tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tanaman akan air. Kemudian yang kedua yaitu meskipun hujan cukup tetapi tidak didistribusikan secara baik sepanjang tahun. Kemudian yang ketiga yaitu terhadap keperluan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian yang dapat dicapai melalui irigasi secara layak dilaksanakan baik ditinjau dari segi teknis, ekonomis maupun sosial. Oke, selanjutnya tentang klasifikasi drainase. Dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan peruntukan dan berdasarkan sifatnya. Berdasarkan peruntukan, drainase dibagi menjadi 4. Yang pertama ada drainase lahan pertanian, adalah suatu usaha membuang kelebihan air secara alamiah atau buatan dari permukaan tanah atau dari dalam tanah untuk menghindari pengaruh yang merugikan terhadap pertumbuhan tanaman. Yang kedua, prasarana perkotaan yang terdiri dari kumpulan sistem saluran yang berfungsi mengeringkan lahan dari banjir atau genangan akibat hujan dengan mengalirkan kelebihan air permukaan ke badan air melalui saluran-saluran dalam sistem tersebut. Yang ketiga, ada bandar udara atau pelabuhan, merupakan prasarana yang dibangun sebagai tempat untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara. Yang terakhir ada sistem drainase untuk lapangan olahraga, bertujuan untuk mengeringkan lapangan olahraga agar tidak terjadi genangan apabila terjadi hujan, di mana genangan akan mengganggu dan membahayakan pemakai lapangan. Selanjutnya berdasarkan sifatnya, drainase dibagi menjadi dua, yaitu drainase alami adalah saluran air yang terbentuk tanpa campur tanam manusia, misalkan seperti sungai. Dan yang kedua adalah drainase buatan, dibentuk secara sengaja dan disesuaikan dengan pengelolaan air, contohnya selokan dan gorongan. Drainase berkelanjutan. Metode-metode sistem drainase berkelanjutan yang sudah diterapkan di negara-negara maju dapat dikelompokkan menjadi dua tipe. Yang pertama, tipe penyimpanan dan tipe peresapan. Kedua fasilitas penahanan air limpasan ini berfungsi pula sebagai penyedia cadangan air bagi suatu lingkungan. Kedua tipe fasilitas penahan air limpasan ini harus saling berkaitan satu sama lain, hingga air hujan yang jatuh dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik agar tidak terbuang percuma dan menjadi limpasan air permukaan. Dengan mengacu metode-metode drainase berkelanjutan yang telah banyak diterapkan di negara-negara maju, disarankan dapat menerapkan sistem drainase berkelanjutan tersebut guna mengurangi potensi bencana banjir di Indonesia. Baik teman-teman, jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang drainase perkotaan. Jadi untuk drainase perkotaan ini permasalahannya untuk drainase itu kompleks sekali. Saya kasih contoh yaitu satu kota yang ada di Indonesia yaitu kota Jakarta. Jadi seperti yang kita ketahui di Jakarta itu menjadi lahannya banjir. Nah, dari permasalahan tersebut, jadi bukanlah hal yang sederhana, banyak faktor juga yang mempengaruhi dan mempertimbangkan yang matang untuk perencanaannya agar permasalahan di drainase ini bisa teratasi. Jadi permasalahan-permasalahan ini bisa terjadi antara lain karena yang pertama yaitu peningkatan debit. Jadi peningkatan debit ini merupakan manajemen sampah yang kurang baik, jadi memberi kontribusi juga percepatan pendangkalan dan penyempitan saluran air di sungai. Jadi kapasitas sungai dan saluran drainase menjadi berkurang seperti itu.
Jadi sehingga tidak mampu ya menampung debit yang terjadi. Jadi airnya ujung-ujungnya meluap dan terjadi genangan ataupun banjir seperti itu. Jadi untuk yang selanjutnya itu peningkatan jumlah penduduk. Jadi peningkatan jumlah penduduk yang ada di Jakarta ini sangat padat sekali, sangat cepat, dan dibarengi juga ya pasti dengan peningkatan pembangunan seperti itu. Dengan adanya peningkatan pembangunan seperti itu, jadinya peningkatan limbah juga sangat cepat. Jadi baik limbah cair maupun sampah juga pasti akan ada. Dan untuk yang selanjutnya amblasnya tanah. Jadi amblasnya tanah itu disebabkan oleh pengambilan air tanah yang berlebihan. Jadi mengakibatkan beberapa bagian di kota yang berada di bawah muka air laut pasang. Jadi yang selanjutnya itu penyempitan dan pendangkalan saluran seperti itu. Yang selanjutnya reklamasi juga terjadi di Jakarta yang sampai saat ini juga bermasalah seperti itu. Jadi di sana juga mengalami permasalahan pada saluran-saluran airnya. Dan yang selanjutnya yaitu limbah sampah dan pasang surut. Jadi akibat dari drainase perkotaan yang seperti itu, permasalahannya seperti itu, jadi kerugiannya itu ya dengan adanya seperti itu yang mengakibatkan banjir. Jadi ruginya banyak sekali. Yang pertama yaitu rusaknya jalan, kedua bangunan juga rusak, kemacetan lalu lintas, ketidaknyamanan, dan juga gangguan kesehatan juga seperti itu. Nah, untuk solusinya sendiri yaitu baik pemerintah yang berada di sana bisa menganjurkan atau membuat aturan seperti menindaklanjuti seperti penduduk yang ada di pinggir-pinggir sungai, sehingga penduduk itu bisa dinormalisasi dan bangunan-bangunan yang ada di pinggir sungai itu bisa digusur atau dibersihkan sehingga bisa difungsikan untuk saluran drainasenya menjadi lebih baik seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu pada perumahan, saya kasih contoh sini, yaitu perumahannya di sini bisa dibuatkan yaitu peresapan sebelum air itu keluar dari perumahan tersebut. Jadi yang pertama dari airnya ini dibuatkan saluran pipa pembuangan, lalu dijatuhkan ke bak penampung kedap air yang nantinya selanjutnya dibuatkan sumur peresapan atau berpori. Jadi selanjutnya itu bisa dibuang ke saluran pembuangan. Jadi seperti itu. Jadi seperti ini. Jadi ada beberapa rumah yang ada di samping seperti ini. Jadi di tengah-tengahnya dibuatkan saluran pembuangan, saluran peresapan, sehingga dari sana bisa minimalkan, artinya pembuangan dari air itu, sehingga drainase ini menjadi lebih baik seperti itu. Seperti itu solusinya. Jadi untuk presentasi kali ini saya cukupkan. Jadi terima kasih dan sampai jumpa.